Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali kepada teman-teman dari AK Pharma. Kali ini kita bertemu lagi di pertemuan yang keempat di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kita lanjutkan di pertemuan yang keempat ini masih membahas tentang perjuangan kebangsaan Indonesia, terutama kaitannya dengan bagaimana Pancasila itu bisa berdampak terhadap kehidupan kebangsaan Indonesia. Nah, di minggu yang lalu kita sudah membahas dari penjajahan Jepang. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan kita proklamasi 17 Agustus. Jadi Pancasila sejak proklamasi 17 Agustus hingga era reformasi. Nah, makna kemerdekaan dan berdirinya NKRI itu sejak bangsa Indonesia dijajah, maka sejak saat itu pula lahir perjuangan menentang penjajahan guna merebut kembali kemerdekaan. Puncaknya adalah proklamasi kemerdekaan. Jadi, proklamasi kemerdekaan itu memiliki inti bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah berdirinya negara Republik Indonesia. Nah, ketika negara Republik Indonesia itu sudah berdiri, berarti itu adalah sebuah sarana untuk mencapai tujuan nasional. Nah, salah satu tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah menciptakan perdamaian abadi. Jadi ikut membentuk dunia baru yang damai dan abadi. Nah, ini adalah rincian dari perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dimulai dari tanggal 7 September 1944 ya, tentang janji kemerdekaan, kemudian dilanjutkan tanggal 29 April dengan dibentuknya sebuah lembaga oleh Jepang yang bernama Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tanggal 28 Mei 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dilantik. Tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sidang yang pertama BPUPKI yang membahas tentang rancangan dasar negara itu mulai dilaksanakan. Dilanjutkan pada tanggal 22 Juni 1945, perumusan Pancasila yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Nah, pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 itu dilaksanakan sidang PPKI yang kedua yang membahas tentang hukum dasar. Nah, pada tanggal 9 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 dikumandangkanlah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sehari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini adalah bagaimana Pancasila itu dirumuskan sejak tahun 1944 hingga munculnya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Kita menuju ke slide berikutnya.
Nah, eh, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia itu ada beberapa makna yang perlu kita cermati. Yang pertama, Presiden Soekarno itu memiliki sebuah jargon yang sering sekali kita temui, yakni jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah atau biasa dikenal dengan istilah jas merah. Nah, jas merah atau jangan sekali-kali meninggalkan sejarah ini mempunyai makna. Yang pertama, sejarah itu memberikan kearifan. Hal ini sejalan dengan pendapat dari seorang filosof dari Yunani yang bernama Cicero. Jadi Cicero itu jarannya adalah bahwa dengan belajar sejarah maka orang itu bisa lebih arif dan bijaksana. Nah, yang berikut bahwa sejarah itu adalah guru kehidupan. Jadi ketika kita belajar sejarah, maka kita akan bisa tahu bahwa di masa yang akan datang kita itu tidak boleh melakukan sebuah kesalahan yang sama di masa yang lalu. Jadi seperti itu. Nah, arus sejarah memperlihatkan kegiatan bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsep dan cita-cita. Pentingnya cita-cita ideal sebagai landasan moralitas bagi bangsa. Dan hal ini diungkapkan oleh John Gardner dan ditulis oleh Pak Latif. Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebebasan kecuali jika bangsa itu memiliki dimensi-dimensi moral. Intinya, dalam menciptakan sebuah bangsa, tatanan bangsa itu harus ada landasan sebagai pijakan, landasan sebagai tumpuan aturan-aturan yang nantinya aturan itu akan berfungsi untuk menjalankan segala aparatur sipil, aparatur negara, segala roda kehidupan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi itu adalah landasan moralitas. Pentingnya belajar sejarah. Jadi menurut Pak Karno seperti itu. Menurut Pak Ruslan Abdul Ghani bahwa Pancasila itu adalah sebuah identitas bangsa Indonesia sepanjang masa. Sejak digali dan dilahirkan menjadi dasar dan ideologi negara, maka ia membangunkan dan membangkitkan identitas yang dorman atau tertidur atau terbius selama kolonialisme. Begitu kuat dan mengakarnya Pancasila dalam jiwa bangsa Indonesia, menjadikan Pancasila terus berjaya sepanjang masa. Bahasa sederhana dari identitas ini adalah Pancasila itu adalah falsafah hidup bangsa Indonesia yang sudah ada dan mengakar, sehingga ketika dimunculkan kembali tentang ide mengenai dasar negara, maka falsafah hidup bangsa Indonesia ini menjadi salah satu bentuk kristalisasi, di mana kristalisasi dari falsafah itu menjadi Pancasila. Begitu. Kita menuju ke slide berikutnya. Setelah kemerdekaan, pra kemerdekaan, sebelum kemerdekaan, Dr. Rajiman Widyo Diningrat selaku Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disingkat BPUPKI dalam sidang 29 Mei sampai dengan 1 Juni mengemukakan permintaan dasar negara Indonesia merdeka. Maka muncullah figur negarawan Indonesia yang memiliki ide-ide mengenai jati diri bangsa Indonesia. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin dengan idenya yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Itu menurut Pak Yamin. Menurut
Profesor Dr. Supomo pada tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan teori-teori negara. Jadi ada teori negara perseorangan atau individualism, teori negara kelas, dan paham negara integralistik. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, presiden pertama kita yang pada saat itu masih belum diangkat sebagai presiden, Bapak Insinyur Soekarno, itu mengusulkan 5 dasar negara. Yang pertama, nationalism. Kemudian yang kedua, humanity atau perikemanusiaan. Yang ketiga, demokrasi atau demokrasi. Dan yang keempat itu adalah kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kita menuju slide berikutnya. Pancasila merupakan khasanah budaya Indonesia karena nilai-nilainya hidup dalam sejarah Indonesia. Yang pertama, kita bisa lihat dalam Kerajaan Kutai, itu nilai sosial yang mengakar menjadi ciri khas dari Pancasila itu adanya sedekah atau kenduri bahasa Jawanya, atau selamatan dalam bahasa umumnya, kepada para kaum Brahmana, dan itu sampai sekarang masih ada dan masih kita laksanakan ya, kenduri, sedekah bumi, dan lain sebagainya. Kemudian dalam Kerajaan Sriwijaya yang diprakarsai oleh Pak Yamin, itu ditemukan nilai-nilai Pancasila yang berkaitan satu sama lain, seperti persatuan dengan nilai ketuhanan yang tampak pada raja sebagai pusat kekuasaan, kemudian nilai religius dengan kekuatan religius, nilai kemasyarakatan dan ekonomi. Intinya pada masa Kerajaan Sriwijaya itu banyak sekali aspek-aspek dari Pancasila yang sudah dilaksanakan, meskipun pada saat itu belum ada istilah religius, belum ada istilah kebangsaan, belum mengenal istilah nilai kemasyarakatan ya. Akan tetapi bisa kita cermati bahwa di Kerajaan Sriwijaya yang paling utama adalah konsep bahwa pusat kekuatan itu ada di tangan raja. Di Kerajaan Majapahit, Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada yang telah mengintegrasikan atau menyatukan Nusantara, itu ada ikatan sosial kekeluargaan antara kerajaan-kerajaan di Jawa dengan Sang Prabu. Nah, nilai-nilai yang muncul di situ adalah nilai religius, nilai sosial, dan politik yang merupakan materi-materi Pancasila. Jadi nilai religiusnya ada, nilai sosialnya ada, dan nilai politiknya juga ada pada masa Kerajaan Majapahit. Kita menuju ke slide berikutnya. Apa yang nilai yang muncul pada masa Kerajaan Majapahit? Itu bisa kita lihat pada tulisan dari Empu Prapanca dalam buku Negara Kertagama, dan tulisan Empu Tantular dalam buku atau Susastra Sotasoma. Jadi ada 5 pelaksanaan kesusilaan yang perlu diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat pada masa itu. Yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh dengki, tidak boleh berbohong, tidak boleh minum minuman keras. Nah, itu istilahnya adalah 5 pantangan atau molimo. Nah, Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit itu merupakan negara-negara yang berdaulat, bersatu, dan mempunyai wilayah seluruh Nusantara sebagai salah satu tonggak sejarah yang merefleksikan dinamika kehidupan
kebangsaan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, akhirnya muncullah Sumpah Pemuda pada tanggal 20 Oktober 1928. Meskipun ada tonggak berdirinya kesadaran nasional, yakni dengan munculnya Organisasi Kebangsaan Budi Utomo tahun 1908. Tapi kita lewati itu, kita langsung menuju ke peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 20 Oktober 1928 dengan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Oke, ini dia. Dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno telah mengajukan 5 sila. Nah, 5 sila itu ditawarkan oleh beliau menjadi salah satu alternatif yang diperas menjadi trisila, yakni sosionasionalisme, sosiodemokratif, dan ketuhanan. Nah, dari 3 itu masih bisa diperas lagi menjadi ekasila. Ya, ini ekasila itu gotong royong. Jadi Pancasila diusulkan sebagai alternatif oleh Presiden Soekarno menjadi trisila, dan bisa trisila itu diperas lagi menjadi ekasila, ya, ini gotong royong. Pada era kemerdekaan, ya pada bulan Agustus 45 di Hiroshima dan Nagasaki itu dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat yang memiliki dampak sangat signifikan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, momentum ini oleh kaum muda itu tidak mau dilewatkan begitu saja menjadi sebuah hal yang mubazir. Kenapa? Karena kaum muda beranggapan ini momentum yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, akan tetapi terjadi hal yang sebaliknya di golongan kaum tua seperti Pak Karno, Pak Hatta, yang lebih percaya bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tetapi kaum muda ini lebih ingin mandiri, bahwa Indonesia bisa memproklamasikan kemerdekaan dan Indonesia mampu gitu loh. Oke, kemudian ini pada tanggal 16 Agustus terjadi perundingan antara kaum tua dan kaum muda dalam menyusun teks proklamasi. Konsepnya itu ditulis oleh Presiden Soekarno dari kaum tua, dan Pak Karni yang dari kaum muda itu mengusulkan agar yang menandatangani teks itu adalah Insinyur Soekarno dan Pak Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dari rumusan tersebut diketiklah teks proklamasi oleh Sayuti Melik. Awal dekade 50, ya, muncul sebuah fakta-fakta menarik mengenai konsepsi Pancasila. Yakni yang pertama, tokoh yang berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik, melainkan sebuah filsafat sosial atau Weltanschauung bangsa, dan yang menempatkan Pancasila sebagai sebuah kompromi politik. Dasar argumentasinya adalah fakta yang muncul dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Jadi Pancasila saat itu benar-benar merupakan kompromi politik di antara golongan nasionalis netral, agama, dan nasionalis Islam. Seperti itu di kompromi politik. Ini yang muncul di tahun 50. Pada era Orde Baru, ada 2 pandangan besar terhadap dasar negara. Munculnya dekret presiden.
Pandangan yang memenuhi anjuran Presiden untuk kembali ke UUD 45 dengan Pancasila yang ada dan Piagam Jakarta sebagai dasar negara, kembali ke UUD dengan Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan disahkan PPKI tanggal 18 Agustus sebagai dasar negara. Dan akhirnya konstituante itu menemui jalan buntu sehingga Presiden turun tangan dengan mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 59 yang isinya pembubaran konstituante, berlakunya UUD 45, tidak berlakunya UUD S 50, serta pembubaran MPRS, pembentukan MPRS dan DPAS. Oke, itu note biasalah. Setelah Insinyur Soekarno turun dari presiden, akhirnya tampuk pemerintahan diganti oleh Jenderal Soeharto. Pada hari lahir Pancasila, 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila. Jadi Pancasila harus diamalkan. Akhirnya tanggal 1 Juni 1968, Presiden Soeharto menyatakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa. Jika ada pihak-pihak yang mau mengganti, merubah, dan menyimpang dari Pancasila, pasti digagalkan. Pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan TAP MPR nomor 2 garing MPR garing 1978 tentang P4. Apa itu P4? Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Pasal 4 menjelaskan P4 merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia dengan nilai dan norma yang terkandung dalam P4 sebanyak 36 butir. Kemudian pada tahun 94 menjadi 45 butir penjabaran. Tahun 82 pemerintah Orde Baru menjalankan asas tunggal di mana setiap parpol harus mengakui posisi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Bisa kalian cek dalam bukunya Pranoto, dalam Dodo dan Endah. Dengan semakin terbukanya informasi dunia dan pengaruh luar masuk Indonesia, demokrasi semakin santer mengkritik praktik pemerintah Orde Baru yang tidak transparan dan terkesan otoriter, korup, dan manipolitik. Sekaligus mengkritik praktek Pancasila. Tapi kondisi ini bertahan sampai lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Jadi Pancasila pada era Orde Baru itu ada beberapa hal yang menyimpang, begitu juga pada masa era Orde Lama. Pancasila era reformasi. Pancasila seharusnya sebagai nilai dasar, nilai moral bagi negara dan pelaksana negara. Dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik Pancasila, ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, kemudian timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan moral ekonomi menuntut adanya reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Saat Orde Baru tumbang, muncullah fobia terhadap Pancasila sebagai dasar negara untuk sementara waktu. Awalnya tidak tampak suatu dampak negatif, tapi semakin hari semakin terasa dan sangat total terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga muncullah konflik-konflik horizontal dan vertikal. Melunaknya sendi-sendi persatuan, dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia dalam bidang budaya, yaitu keluhuran budaya bangsa Indonesia, mulai luntur. Generasi muda banyak yang mengalami dekadensi moral atau penurunan atau gradasi moral. Kemudian terjadi berbagai ketimpangan di bidang ekonomi, diperparah
modal asing yang sangat menggurita di dalam perekonomian Indonesia, jadi menjadi sebuah masalah tersendiri. Kemudian dalam bidang politik terjadi disorientasi politik kebangsaan, sehingga aktivitas politik seolah-olah hanya tertuju pada kepentingan kelompok atau golongan. Ya. Di sini kesepakatan Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia tercantum dalam TAP MPR nomor 27 nomor 28 garing MPR garing 1998 pasal 1, yaitu Pancasila sebagaimana termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan secara konsisten. Semakin memudarnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara membuat khawatir berbagai lapisan elemen masyarakat. Pada tahun 2004, Profesor Azumardi Azra menggagas perlunya rejuvenasi Pancasila sebagai faktor integratif dan salah satu fundamental identitas nasional. Kemudian pada kelanjutan dari rejuvenasi Pancasila yang digagas oleh Profesor Azumardi Azra ini, dilaksanakanlah beberapa kegiatan ya oleh perguruan tinggi mengenai Pancasila. Di situ bisa kita lihat ada perguruan tinggi UT tanggal 31 Mei 2006. Kemudian tahun 2008-2009 Sekretariat Wakil Presiden melaksanakan diskusi-diskusi tentang revitalisasi sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Pada tahun 2009 ada Dikti yang membentuk tim pengkajian pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Kemudian ada juga Kongres Pancasila di UGM dan di Udayana serta yang lain-lain. Selain TAP MPR dan berbagai aktivitas untuk mensosialisasikan kembali Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, secara tegas UU RI nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 2 bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sesuai dengan pembukaan UUD 45 alinea yang keempat. Salah satu kebijakan nasional yang sejalan dengan semangat melestarikan Pancasila di kalangan mahasiswa adalah pasal 35 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu minggu depan. Silakan teman-teman cermati nanti ini mengenai penyimpangan Pancasila pada era Orde Baru itu seperti apa. Oke, silakan tuliskan di kolom komentar yang ada di channel Pak Sekta ini. Saya akhiri pertemuan hari ini, sampai bertemu lagi minggu depan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.